Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Ramadhani dari kelompok IoT 2 bersama Pak Amiruddin. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pengembangan tugas besar dari IoT 1 yang berjudul Sistem Deteksi Api berbasis Telegram dan Blink dengan kontrol pompa DC untuk penyiraman air. Nah, jadi di sini ada beberapa pengembangan dari tugas besar IoT 1. Yang pertama, kita bisa terhubung melalui Telegram dan Blink sebagai alat monitoring juga controlling. Kemudian ada penanganan bila mana ada terdeteksi api, yaitu menggunakan kontrol pompa DC. Nah, jadi tugas besar IoT pertama hanya monitoring saja menggunakan LCD, namun tidak bisa mengontrol atau bahkan menangani bila ada deteksi api. Sebelum masuk ke demo mempraktekannya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang alat-alat kemudian source code yang ditambahkan. Latar belakang masalah dulu nih. Pada semester sebelumnya, kelompok kami telah berhasil membuat alat pendeteksi api dengan buzzer sebagai peringatan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, namun kami mengalami keterbatasan dalam pemberitahuan kebakaran secara cepat dan efisien. Buzzer hanya memberi peringatan dalam radius terbatas, sehingga tidak efektif untuk memberitahu pihak berwenang atau pemilik bangunan secara real time. Jadi peringatan tersebut hanya memberi peringatan kepada misalnya dalam satu ruangan tersebut. Jadi misal kita di luar, kemungkinan kita tidak mendengar peringatan. Selain itu, kami tidak memiliki kontrol pompa untuk penyiraman air atau penanganan yang memerlukan intervensi manual dan meningkatkan resiko kebakaran. Nah, oleh karena itu, kami berencana mengembangkan sistem deteksi api berbasis Telegram dan Blink dengan notifikasi real time dan kontrol pompa DC sebagai alat penyiraman air untuk memperbaiki. Di sini kita masuk ke tujuan. Di sini tujuan ada 3. Yang pertama, mengembangkan sistem deteksi api yang lebih optimal dengan akurasi tinggi untuk mendeteksi api secara efektif. Yang kedua, mengotomatisasi proses penyiraman air dengan mengintegrasikan sistem deteksi api dengan kontrol pompa DC sehingga dapat memadamkan api secara cepat dan efisien. Yang ketiga atau yang terakhir adalah merancang dan mengimplementasikan kontrol pompa DC yang dapat diaktifkan on atau off sebagai penanda terdeteksi api. Nah, di sini kita masuk ke alat-alat yang digunakan. Yang pertama ada perangkat keras. Kita beralih yang IoT tugas besar 1 menggunakan Arduino Uno, kita beralih ke series Node MCU ESP8266 karena di sini bisa untuk monitoring, controlling menggunakan jaringan wireless atau Wi-Fi. Kemudian yang kedua ada project board, yang ketiga ada kabel jumper, male dan female. Yang keempat ada flame sensor untuk mendeteksi apakah ada api. Kemudian yang kelima di sini ada menambahkan DHT11 sensor mengecek kelembapan. Kemudian yang keenam ada relay 1 channel 5 volt, kemudian ada buzzer tentunya. Kemudian ada pompa DC untuk penanganannya, itu 2 lubang. Kemudian yang 9 ada selang kecil, kemudian ada lampu LED yang terakhir. Kemudian ada pendukung lainnya. Di sini pendukung lainnya itu termasuk software ya. Yang pertama ada Arduino IDE atau tempat source code untuk mengupload source code kita. Kemudian ada Telegram, kemudian ada Blink, database lokal, dan Visual Studio Code. Nah, di sini saya ingin menjelaskan rangkaiannya nih. Di sini ada Node MCU yang tercolok ke dalam project board. Di sini nanti sumber daya listriknya dari laptop mengupload menggunakan Arduino IDE. Di sini ada pin 3 volt GND yang terhubung atau diparalelkan agar semua bisa. Berikut ini adalah pompa DC-nya yang terhubung ke dalam relay 5 volt. Di sini juga ada DHT, di sini ada buzzer, di sini ada flame sensor. Kita lanjut, ini ada kehabisan freezingnya. Kebagian short code. Nah, yang pertama ini ada library, dari semuanya ada
ada CT-bot atau library Telegram, library DHT, kemudian library Blink, library ESP8266, kemudian ada ini library ESP juga. Di sini ada DHT D4 atau mendefinisikan sebagai pin yang terhubung DHT ke dalam project board atau ke ESP8266-nya adalah pin ke di D4. Ini ada WiFi untuk settingan wirelessnya, Conshare SID-nya ini menggunakan WiFi rumah. Kemudian ini ada string token. String token ini berguna untuk kita monitoring. Jadi misal nanti terdeteksi api, kita bakal mengirim pesan yang langsung terkirim ke Telegram yang kita punya. Nah, token ini bisa kita dapat melalui bot father yang ada pada Telegram tersebut. Jadi kita bikin dulu akunnya untuk mendapatkan token kita ini. Nah, di sini ada bagian setup nih. Lampu. Di sini ada lampunya ada dua. Yang satu ini ada pengkondisian. Kondisian lampu ini bisa on, bisa off. Yang kedua ini lampu 2 ini bila mana terdeteksi api, maka lampu ini akan menyala bersamaan dengan buzzer sebagai peringatan di dalam ruangan tersebut. Kemudian ini ada flame pin atau sensor api yang tercolok di pin D0. Kemudian relay. Relay ini termasuk ke pompa DC. Di sini ada in flame value dimulai dari angka 0. Kemudian masuk ke setup. Kita menggunakan serial begin di port atau di jalur ini 11.52.00. Nah, ini kemudian ke bagian setupnya ini. Pin mode lampu output, lampu 2 output, buzzer output, gigawatt lampu height. Jadi ketika nanti di-upload dan uploadnya berhasil, maka lampu yang bisa di on off di awal akan menyala. Kemudian ini ada blink yang terintegrasi blink. Kemudian masuk ke void loop. Di sini ada source code untuk menuju DHT, temperatur dan humidity, kelembapan dan temperaturnya. Kemudian ini masuk ke sensor api. Jika kurang dari 100, maka buzzer dan lampu 2 akan menyala. Kemudian mengirimkan pesan ke ID Telegram kita. Ini dapat ID-nya juga melalui Telegram, ID bot pada saat registrasi. Nah, jadi misalnya nanti ada api, kita bakal menerima pesan ruangan terdeteksi api, segera cek ruangan. Kemudian di blinknya juga sama, akan mengirimkan pesan. Jika api sudah mulai tidak terdeteksi, maka semua akan low. Lampu 2 yang peringatan ini, kemudian ada buzzer akan mati. Nah, di sini masuk ke pengkondisian lampu. Yang pertama on, maka lampu akan menyala. Ini yang tadi saya bilang di awal, lampu yang bisa di on off kan, bukan lampu peringatan. Di sini jika menyala, maka akan mengirimkan pesan ke Telegram, lampu telah dihidupkan. Kemudian jika dimatikan, kita ketik off pada Telegram, nanti kita coba praktekkan demonstrasinya, maka dia akan mati atau mengirim pesannya lampu telah dimatikan. Nah, kedua ini ada kedip ya, tadi mana kedip? Di sini menambahkan pengkondisian kedip. Jadi ketika mengetikkan kedip di Telegram, maka lampu yang bisa menyala on off ini akan berkedip sebanyak 10 kali. Nah, di sini menggunakan perulangan for. Nanti ketika sudah mengedip, dia akan mengirimkan pesan lampu telah berkedip sebanyak 10 kali ke dalam Telegram. Kemudian di sini ada pengkondisian, ada suhu serta kelembapan, sama seperti on off tadi. Jika kita mengetik suhu, maka nanti akan muncul temperaturnya. Kita ketik kelembapan, maka akan muncul kelembapannya dan terkirim ke Telegram. Nah, bedanya Telegram dengan Blink, kalau di Blink dia sudah otomatis, jadi kita nggak perlu mengetikkan suhu atau kelembapan. Dia nanti jika online pasti update secara real time, kelembapannya berapa persen, terus temperaturnya berapa derajat. Nah, di sini masuk ke pompa untuk penanganan pompanya. Yang pertama, jika kita on pump, dia akan menyala hampir sama dengan
lampu LED tadi dan mengirimkan pesan pompa telah dimatikan. Ini harusnya dihidupkan, ini dinyalakan. Ada sedikit kesalahan pengetikan. Jikalau maka pompa akan dimatikan. Nah, di sini ada menu ketika di start Telegramnya selamat datang, maka akan muncul menu selamat datang di bot tugas besar. Di sini bisa milih atau menu lah pokoknya. Nah, di sini ada source code tentang Blink. Nah, berikut yang sudah dijelaskan tadi, jika di Blink itu dia secara real time. Jadi update terus suhunya berapa serta kelembapannya berapa. Kemudian bisa kita nyalakan juga pompanya melalui sini. Ini ada sedikit dokumentasi awal pengerjaan di sini. Di sini ada buzzer, ada sensor api, ada DAT, kemudian ada relay. Di sini harusnya ada pompa. Sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa masalah atau kekurangan. Di sini kekurangannya yang pertama adalah belum otomatisnya pompa DC. Maksudnya gimana? Di sini kan misal ada terdeteksi api, kita harus mengetikkan atau menekan tombol on off. Jadi belum ada otomatis. Kemungkinan nanti pengembangan berikutnya kita bakal otomatis. Jadi jika ada api, terdeteksi api, kita tidak perlu untuk menekan on off atau mengetikkan on pump di Telegram. Jadi nanti bakal otomatis. Oke, kita menuju ke demonstrasinya. Nah, kali ini kita akan mendemonstrasikan melalui Telegram. Yang pertama kita mulai dulu dengan mengklik atau mengetikkan kata start sampai muncul menu. Nah, di sini ada menu menyalakan lampu, kedip, mematikan lampu off, ketik on pump menyalakan pompa, off pump mematikan pompa, ketik suhu, mengecek suhu ruangan, ketik kelembapan, mengecek kelembapan ruangan. Yang pertama mungkin kita akan mengecek suhu ruangan dulu ya dengan mengetik suhu. Nah, muncul suhu ruangan di tempat saya ini yaitu 31,30 derajat. Kita cek kelembapannya. Nah, kelembapan di ruangan ini yaitu 80%. Kemudian mungkin kita akan mencoba sensor apinya, guys. Nah, di sini sudah mendeteksi ada api, maka di ruangan terdeteksi api. Segera cek ruangan. Kita akan melakukan penanganan dengan mengklik on pump untuk menyalakan pompa. Dan klik off pump untuk mematikan pompa tersebut. Nah, pada Blink tadi juga terdapat notifikasi yaitu terdeteksi api. Karena ini udah mati, udah tidak terdeteksi api lagi, kita close. Dan ini ada suhu yang real time tadi saya sudah jelaskan, dan kelembapan yang real time juga. Sekian demonstrasi pada perangkat IoT 2 tugas besar ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.